Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ferry Supriyanto, SE MSI selaku dosen mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Baik, langsung saja. Di sini saya Yuni Asyasari, NIM 211223055. Di mana di sini saya akan sedikit menjelaskan pada materi bagian konsep dualisme. Nah, konsep dualisme ini sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu ajaran di mana yang mempercayai bahwa alam ini terbagi menjadi dua hakikat, yakni hakikat rohani dan hakikat materi. Hakikat ini berdiri sendiri secara bebas dengan persamaan asasi dan pribadi. Atau dapat diartikan, konsep dualisme ini dapat diartikan sebagai suatu konsep yang sering dibicarakan dalam ekonomi pembangunan, terutama tentang kondisi sosial ekonomi di negara sedang berkembang. Nah, kemudian konsep dualisme ini memiliki 4 karakteristik pokok, yaitu yang pertama, dua keadaan yang berbeda, di mana satu keadaan bersifat superior, sedangkan keadaan lainnya ini bersifat inferior, hidup berdampingan pada ruang dan waktu yang sama. Nah, ini misalnya hidup berdampingannya antara metode produksi modern di perkotaan dengan metode produksi tradisional di perdesaan. Kemudian antara orang kaya berpendidikan tinggi dengan orang miskin yang tidak berpendidikan. Kemudian antara negara-negara industri yang kuat dan kaya dengan negara-negara yang lemah. Nah, yang kedua ini kenyataan hidup berdampingannya dua keadaan. Dua keadaan yang berbeda tersebut bersifat kronis dan bukan tradisional. Ini contohnya hidup berdampingannya antara kemakmuran dan kemiskinan secara internasional. Nah, yang ketiga, derajat superioritas atau inferioritas itu tidak menunjukkan kecenderungan yang menurun, bahkan terus meningkat. Ini misalnya perbedaan produktivitas antara industri-industri di negara maju dengan di negara sedang berkembang nampak semakin besar dari tahun ke tahun. Nah, kemudian yang terakhir ini keterkaitan antara unsur superior dan unsur inferior tersebut menunjukkan bahwa keberadaan unsur superior ini hanya berpengaruh kecil sekali atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali dalam mengangkat derajat unsur inferior. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ferry Supriyanto, SMSI, sebagai dosen pengasuh di mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Baik, perkenalkan nama saya Cindy Mutiara, NIM 212223003 dari kelas 3 RPA Manajemen, Prodi S1 Manajemen, Fakultas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmania Sekayu. Baik, saya di sini akan menjelaskan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Saya akan melanjutkannya, yaitu dualisme dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Ya, satu, dualisme sosial. Dualisme sosial ini merupakan tentang sebab-sebab kegagalan dari kebijakan ekonomi kolonial Belanda di Indonesia pada masa zaman penjajahan. Nah, jadi kebijakan ekonomi liberal ini diterapkan oleh kolonial Belanda pada tahun 1870. Upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di Jawa, menjadikan kebijakan kolonial ini ditinjau kembali secara intensif. Yang kedua yaitu dualisme ekologis. Menurut Goethe, dualisme ekologis ini ditandai oleh perbedaan dalam sistem ekologis. Jadi setiap sistem ekologis ini menggambarkan pola-pola sosial dan ekonomi yang menyatukan di dalamnya dan membentuk suatu keseimbangan internal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang materi yang ketiga. Tadi materi kedua sudah dijelaskan oleh rekan saya. Untuk materi ketiga itu ialah yang ketiga,
dualisme teknologi. Suatu keadaan di mana di dalam suatu kegiatan ekonomi tertentu digunakan teknik produksi dan organisasi produksi yang modern, yang sangat berbeda dengan kegiatan ekonomi lainnya. Dan yang keempat ialah dualisme finansial, menunjukkan bahwa pasar uang di NSB dapat dipisahkan ke dalam dua kelompok, yaitu pasar uang yang terkelola dengan baik dan pasar uang yang tidak terkendala. Dan yang kelima ialah dualisme regional. Ini merupakan ketidakseimbangan tingkat pembangunan antar berbagai daerah dalam suatu negara. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehna Undari, NIM 2112230019. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang pengaruh dualisme terhadap pembangunan. Berbagai argumen mengenal akibat buruk dari adanya dualisme tersebut terhadap peluang pengembangan masyarakat yang masih menjalankan kegiatan-kegiatan ekonominya dengan cara-cara tradisional yang dikemukakan. Analisis tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa berbagai macam dualisme yang ada di NSB, terutama di dualisme sosial dan teknologi, telah menyebabkan mekanisme pasar yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dan tidak kesempurnaan mekanisme pasar ini selanjutnya akan mengakibatkan sumber daya yang tersedia tidak dapat digunakan secara efisien. Analisis tersebut menunjukkan pula bahwa penggunaan teknologi yang terlalu tinggi di sektor modern kecenderungan mempersulit proses pengembangan kesempatan kerja di sektor modern tersebut. Hal ini menambahkan kerumitan masalah pengangguran yang dihadapi dan akan memperbesar jurang pendapatan antara sektor-sektor modern dan sektor-sektor tradisional. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya tentang pengaruh dualisme terhadap pembangunan. Penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Seliansa, NIM saya 211223018. Disinilah saya akan melanjutkan penjelaskan materi 4 yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Ada beberapa pengaruh negatif dari adanya dualisme sosial terhadap pembangunan. Selanjutnya sangat dinyatakan bahwa adanya dualisme dalam tingkat teknologi yang mungkin mempengaruhi lanjutnya tingkat pembangunan ekonomi. 1. Dualisme teknologi terlahir sebagai akibat dari pengguasanaan modal asing atas modal modern. Sebagian besar dari keuntungan yang diperoleh modal asing tersebut akan dibawa ke luar negeri. Dualisme teknologi akan membawa 3 dampak negatif, yaitu 1. Membatas kemampuan sektor modern dalam menambahkan kesempatan kerja. Sebatas kemampuan
sektor pertanian untuk berkembang memburuk. 3. Memburuk masalah pengangguran berikut ini. Ketiga, implikasi yang kurang menguntungkan dari adanya dualisme teknologi. Ya, baiklah, saya menjelaskan. Kalau ada kata-kata salah, saya mohon minta maaf. Ya, saya sudah menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.